Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apakah saudara diberkati Tuhan? Amin. Saya melihat saudaraku tadi ketika Bapak Ibu, adik-adik sekalian menari-nari di hadapan Tuhan. Saya melihat begitu besarnya sukacitanya. Amin. Saya tahu saudara datang di tempat ini tidak luput dari persoalan. Amin. Masalah, tantangan hidup, persoalan pribadi. Banyak yang kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Tetapi kalian menunjukkan di hadapan Tuhan sukacita saudara begitu melimpah. Amin. Berikan dong tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan ini. Ada yang belum connect nampaknya ini. Baik. Bapak Ibu, saudara seiman dalam nama Tuhan Kristus, saya akan ajak saudara membaca firman Tuhan yang boleh memberi kekuatan baru bagi kita jemaatnya Tuhan. Yang tertulis di dalam Lukas pasal 19 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Lukas 19 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu saudara seiman dalam nama Tuhan Kristus, kalau sudah ketemu, saya rindu kita bersama-sama untuk membacakannya. Lukas 19 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah itu Yesus. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon untuk melihat Yesus apa yang lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumah. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada seorang kuperas dari seorang yang kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Yang setuju, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara seiman dalam nama Tuhan Kristus. Hari ini kita akan membahas bagaimana perjumpaan Zakheus dengan Tuhan Yesus. Sesuai dengan tuntunan kita, kita akan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Jika kita sungguh-sungguh menaikkan doa, pujian, penyembahan, bahasa roh siang dan malam. Bapak Ibu dikatakan dalam firman ini kepada kita bahwa seperti apa perjumpaan daripada Zakheus. Dan kenapa? Kenapa Zakheus itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Dan seperti apa sebenarnya perjumpaannya dengan Tuhan? Perhatikan Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam pembacaan ini, dikatakan di situ Bapak Ibu dalam ayat yang ke-8. Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu, perkataan yang dikeluarkan oleh Zakheus bukanlah itu sebuah perkara yang mudah untuk dilakukan manusia. Karena apa? Kalau kita lihat Bapak Ibu, sepanjang perjalanan Zakheus ini adalah termasuk manusia yang sangat jahat. Kenapa dibuktikan dia sangat jahat? Dia termasuk orang yang termasuk dikucilkan. Gara-gara apa? Gara-gara dia menagih pajak tidaklah sewajarnya. Gara-gara dia menagih pajak tidaklah yang sepantasnya. Tetapi ketika dia menagih pajak, itu melebihi daripada apa yang ditentukan. Sehingga kesannya dimanapun dia berada bertugas, dia senantiasa memeras orang. Sehingga dia termasuk orang yang dibenci dan orang yang sangat dikucilkan. Yang lebih hebatnya lagi, dari hasil pemerasan, dari hasil ketidakjujuran apa yang terjadi,
Dikatakan firman Tuhan, dia manusia yang sangat kaya. Bukan kaya-kayaan, bukan seperti hanya kaya orang Indonesia. Tapi kalau disebut kaya di Israel, itu berbeda levelnya. Tapi orang yang satu disebut sangat kaya, bukan hanya sekedar kaya, sangat kaya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, semua kejahatannya secara duniawi itu berubah. Di mana perubahannya? Perhatikan. Di ayat yang ke-8 jelas berkata, Sakeus berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Drastis berubah 360 derajat. Bukan hanya 20 derajat, 360 derajat berubah semua. Kenapa Bapak Ibu? Karena Sakeus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu, itulah sebenarnya bahayanya hidup manusia. Di mana letak bahayanya manusia? Ketika dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tidak akan buat apa-apa loh. Mungkin dia lahir, besar, menikah, punya istri, punya suami, punya rumah dan punya semua. Tapi apa? Akhir hidupnya dia tidak akan berguna. Karena apa? Karena dia tidak akan pernah buat apa-apa. Amin. Perhatikan Bapak Ibu, kalau kita lihat lebih dalam, kenapa Sakeus itu mengalami perjumpaan? Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan ini, kenapa Sakeus itu mengalami perjumpaan? Dikatakan dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu. Di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dikatakan, di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah itu Yesus, tapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya sangat pendek. Perhatikan, dia tidak berhasil karena badannya apa? Pendek. Tetapi ketika dia tidak berhasil, apakah dia mundur? Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam pembacaan ini sebenarnya bahwa apa yang dilakukan oleh Sakeus sebenarnya tidak kuat dia untuk melakukannya. Kenapa? Pertama dikatakan apa yang terjadi dalam firman Tuhan ini, kendala fisik. Badannya pendek Bapak Ibu. Saudara tahu ketika Yesus masuk ke Yerusalem, apa yang terjadi? Orang mengelilingi loh. Berlapis-lapis mengelilingi, letter O mengelilingi. Dan orang-orang Israel rata-rata ukuran badannya antara 170, hampir 2 meter, 170. Orang ini hanya 1,2. Dan udah berlapis-lapis orang mengelilinginya begini, apa yang terjadi? Untuk menembus lapisan itu, ya kalau badannya sama-sama tinggi bisa diterobos. Udah badannya kecil, orang berlapis-lapis, dia tidak akan tembus. Dan dia sadar akan hal itu, sadar akan kelemahan. Yang kedua dikatakan apa? Kendala sosial. Karena apa? Dia dibenci, dia dimusuhi, dia dikucilkan. Karena apa? Terkenal pemeras pajak. Orang gak mau menerimanya, orang jijik melihatnya. Karena apa? Karena ini manusia paling kejam. Tidak ampun. Ketika pajak terlambat, orangnya dipenjarakan. Tidak main-main karena dia pejabat. Dia dikucilkan. Yang ketiga, apa kendalanya? Kendala ketiga adalah kendala kasta. Dia orang kaya. Tangannya mulus, kakinya mulus, tangannya mulus. Mukanya tembem, gak pernah keringat karena orang kaya. Selalu di AC, lembut tangannya. Dapat tidak saudara bayangkan? Udah lembut tangannya, mulus tangannya, ya kan? Bajunya baju wol, lalu apa yang terjadi? Memanjat pohon. Kira-kira kau jadi orang kaya, konglomeratlah kamu. Mana kau manjat pohon ara itu setinggi itu? Ya kalau seperti saya, karena pernah mendudus kan. Biasa bagiku memanjat itu 3 pun pohon bisa kupanjat. Karena apa? Terbiasa keringat dan terbiasa marah.
Ini kalau orang bung, amin. Tangannya mulus, mukanya tembem, kena AC, wangi-wangian, bajunya baju wol. Apa yang terjadi? Di haul dia batang ara itu Bapak Ibu. Saya waktu dia menghaul itu apa yang terjadi? Napasnya kan tidak biasa panjang. Orang kaya kan tidak panjang napas. Karena dia nggak pernah capek. Kalau kita sudah panen, walaupun sudah kita panen banyak sawit ini, walau ngos-ngosan kan tidak capek. Jalan terus itu. Terus. Kalau orang kaya sanggup kayak gitu? Bisakah dia? Kurasa udah pucak keringat dingin itu. Karena apa? Bajunya baju wol. Kulitnya mulus sekali. Tapi apa? Dipeluknya batang-batang itu. Karena saudara, tangannya yang mulus itu merak-rap kira-kira itu enggak? Marak-rap. Kurasa meribatlah salawarnya itu kan. Karena nggak biasa manja, gak kayak kita. Cepat, gitu kan? Bagaimana lah, bayangkanlah itu. Sampai dia ke atas. Apa maksud poin ini? Dia tahu berjumpa dengan Yesus ada harga. Tapi walaupun ada rintangan, rintangan itu tidaklah menjadi penghambat. Amin. Bagaimana dengan hidupmu hari-hari ini Bapak Ibu? Apa rintanganmu membuat engkau tidak berjumpa dengan Tuhanmu? Kau bilang sibuk? Lebih sibuk Zakheus. Kau bilang lebih banyak uangmu? Lebih banyak uang Zakheus. Kau bilang kau tenar? Lebih tenar Zakheus. Apa lagi yang mau kau bilang? Kau bilang cantik bajumu? Lebih cantik baju Zakheus. Apa yang kau lebihkan? Ayo. Kau bilang banyak urusan pesta? Lebih banyak undangan Zakheus. Apa yang kau bilang? Engkau sakit hati dengan istrimu? Zakheus pun banyak kenalannya. Apa penghambamu? Engkau tersinggung? Lebih tersinggung Zakheus. Zakheus dikucilkan. Apa penghambamu? Alkitab berkata kepada kita dengan jelas, Zakheus tidak undur walaupun banyak rintangan. Rintangan bagi Zakheus tidaklah penghambat. Bagaimana hari-hari ini Bapak Ibu Saudara seiman? Apa penghambat membuat engkau tidak dekat dengan Tuhan? Hati-hati kamu. Karena apa? Engkau akan dituntut. Alkitab berkata, engkau harus melipat gandakan talentamu. Engkau harus pergunakan talentamu untuk melayani Tuhan. Engkau harus kau kesampingkan masalah pribadimu. Kau kesampingkan urusan pribadimu. Kau sampingkan kesibukan pribadimu. Kau sampingkan cara mencari uangmu. Engkau harus atur itu semua. Supaya engkau bisa melayani Tuhan. Kalau itu tidak engkau lakukan, dalam Matius 25 dikatakan, engkau hamba tidak berguna, dan engkau dikatakan hamba yang malas, dan engkau hamba yang jahat. Nanti baca di rumah Matius 25. Sama seperti Zakheus Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia tidak mundur ketika dilihatnya bahwa dia tidak berhasil untuk menerobos orang banyak, karena berlapis-lapis orang di tengah. Di satu sisi, bodinya tidak mendukung. Di sisi lain, badannya sangat pendek. Mungkin juga gengsi karena berbaju wol, orang kaya, tidak mungkinlah suruk-surukan. Banyak penghambat di hatinya sebenarnya untuk tidak berjumpa dengan Yesus. Tapi persoalannya apakah dia mati akal? Tidak. Dia tahu betul kalau aku tidak berjumpa dengan Tuhanku, hidupku tidak berguna. Bagaimana sekarang perjalananmu Bapak Ibu? Saudara seiman dalam nama Tuhan Kristus. Apa yang hari ini membuat engkau menghambat untuk datang kepada Tuhan? Sekarang kau enak-enak dengan keadaanmu. Engkau boleh suka-suka. Tidak ibadah pun engkau sukamu. Tapi ingat, engkau akan ditagih. Engkau akan ditagih. Apapun alasanmu, belum sehebat alasan daripada Zakheus. Amin. Belum. Apa yang mau kau bilang? Sibuk kali aku, lebih sibuk Zakheus. Kaya kali aku, lebih kaya Zakheus. Apa? Cuman kekalahan Zakheus apa? Lebih pendek dia daripada kita. Kita agak lebih panjang, amin. Dia agak pendek. Tapi di sisi lain, apapun secara kemanusiaan, dia masih kelas di atas. Tetapi Zakheus, apakah dia undur karena rintangan yang ada? Ingat firman Tuhan.
Alkitab berkata, manusia tidak pantas menerima yang berharga kalau dia tidak bayar harga. Amin. Naikkan lu pujian di hadapan Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Katakan penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku minyak kudus. Bapak Ibu perhatikan perubahan yang kedua. Di dalam diri Zakheus. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Bapak Ibu, menurut perjamaan saya, ternyata ujung daripada hidup daripada Zakheus itu gak selamat loh. Amin. Dari mana dibuktikan? Ayat yang ke-9, perhatikan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Berarti kalau saya terjemahkan ini berarti seandainya Zakheus tidak bertemu Yesus, gak selamat loh. Walaupun dia orang kaya. Apa yang menyelamatkan dia Bapak Ibu? Dikatakan di situ apa? Dia melepaskan apa? Genggamannya. Dia melepaskan genggamannya. Bapak Ibu, perhatikan firman Tuhan dengan benar. Jika engkau tidak mampu melepaskan genggamanmu, akhir perjalananmu enggak selamat. Hari-hari ini apa yang kau genggam? Apa yang kau genggam? Mungkin waktumu? Mungkin milik Tuhan yang kau genggam, yang bukan milikmu kau genggam? Mungkin waktumu kau genggam? Lebih asik kau di luar-luar sana daripada engkau melayani Tuhan, daripada engkau bermenara doa, daripada engkau dua puasa, daripada engkau cool. Apa yang kau genggam? Kalau engkau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhanmu, engkau tetap menggenggam dunia ini. Dan engkau tidak akan mau melepaskannya. Dan bukti, perhatikan Zakheus ini. Sebelum dia berjumpa dengan Tuhan apa? Begitu ketat itu genggaman. Sehingga apa? Enggak peduli. Orang miskin, orang kaya. Sikat semua. Kalau terlambat pajak sudah ditambahi. Pajak dipaksa. Kalau terlambat dipenjarakan. Betul-betul lengket itu genggaman. Tapi ketika dia bertemu Tuhan apa yang terjadi? Lepas itu genggaman. Makanya perhatikanlah orang-orang Bapak Ibu. Walaupun sungguh-sungguh beribadah, rajin ke gereja, rajin nyanyi, rajin berdoa. Kalau dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, genggaman duniawinya sangat kencang. Genggaman dunia sangat kencang. Sehingga apa? Ayo kita melayani. Sibuk. Ayo kita cool. Repot. Ayo kita dua puasa. Banyak kerepotan, banyak kesibukan. Itu menunjukkan apa? Dia berjuang untuk menggenggam. Padahal firman Tuhan berkata kepada kita Bapak Ibu, dalam firman Tuhan dikatakan Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Dan itu pun dikatakan usaha menjaring angin. Alkitab berkata, kalau engkau terlampau menggenggam dunia, akhir perjalanan hidupmu dikatakan engkau tidak akan pernah tenang.
Saya ulangi sekali lagi kepada saudara, Pengkhotbah pasal 4 ayat 6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Dan upaya untuk menjaring angin. Kau pikir ketika engkau berupaya dan engkau kaya, kalau engkau kaya karena kau menggenggam, Alkitab berkata, akhir perjalanan hidupmu engkau tidak akan tenang. Baca ini. Jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah kesibukan yang ada, seperti kata firman Tuhan kepada kita, dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, segala sesuatunya ada waktunya. Amin. Jangan terlampau menggenggam. Cool katanya, kau harus ikut. Sesibuk apapun tamumu di rumah, kalau dikatakan pertangyangan, kau harus hadir. Menara doa katanya, sesibuk apapun urusanmu di rumah, menara doa kamu. Doa puasa katanya, sesibuk apapun kesibukanmu atur, supaya engkau ikut doa puasa. Ibadah raya katanya, serepot apapun kau di rumah, upayakanlah, supaya engkau beribadah. Kembalikan persepuluhan katanya, serumit apapun yang kau hadapi, lakukan untuk Tuhan. Karena ada katakan, kalau engkau menggenggam, terlampau menggenggam, akhir hidupmu engkau tidak akan memperoleh ketenangan. Tadakan pujian sekali lagi di hadapan Tuhan. Penuhiku dengan hadirat, amin. Urapiku dengan minyakku. Sekali lagi katakan, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan kudusmu. Bapak Ibu, saya perhatikan seorang janda di Sarpat yang genggamannya begitu ketat sehingga akhir hidupnya suaminya pendeta ini mati dan istri dan burunya 2 itu sekarat, hampir tidak makan. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengutus seorang nabi besar, siapa namanya? Elia. Berangkat Elia sekelas nabi antar negara, bukan seperti pendeta Tumeang hanya sekelas Balilas, tapi ini nabi antar negara. Dan nabi antar negara ini disuruh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan supaya dia apa? Bertemu dengan seorang istri pendeta yang sangat miskin. Kampungnya di mana? Di Sidom. Lompatannya apa? Bondargadu. Sangat miskin, pendeta, istri pendeta yang sangat miskin. Secara sistem keuangan, secara hitung-hitungan, tekor bandar. Kenapa? Seorang nabi besar yang biasa bicara di hadapan istana raja. Siapa namanya? Elia. Kelasnya berkhotbah melayani itu antar negara. Tapi kali ini seorang nabi besar diutus menjumpai seorang perempuan yang miskin dan sangat kumuh. Secara matematika tidak cocok sebenarnya. Dan saya percaya bahwa Nabi Elia menggerutu hatinya. Kenapa menggerutu? Dia akan bertanya di hatinya, kenapalah Tuhan harus kau suruh aku berangkat ke kampung Sidom yang kumuh itu, yang tempat yang susah itu. Bukankah aku biasa berkhotbah di istana-istana raja? Kenapalah aku ini harus kau utus ke kampung Sidom yang sangat susah itu? Saya percaya itu pasti ada di hatinya. Tapi karena dia seorang nabi, dia tetap memegang ajas ketaatan. Saya yakin itu. Secara manusia akan muncul pertanyaan itu di hati seorang nabi. Karena apa? Mengherankan baginya, biasanya kerjanya menegur raja-raja, menegur para pejabat, berbicara di kalangan-kalangan besar. Tapi kali ini engkau nabi harus berangkat engkau ke kampung kumuh yang sangat kumuh itu. Engkau harus berangkat ke kampung itu yang kampungnya namanya Sidom. Melompat kau bondargadu sampai ke tempatnya.
Saya percaya hati Nabi itu menggerutu. Saya percaya. Tetapi Tuhan memerintahkan supaya dia melakukannya. Untuk apa? Untuk menguji perempuan janda Sarfat. Apakah dia sanggup melepaskan genggamannya? Amin. Saya yakin Bapak Ibu, ketika Nabi bertemu dengan janda Sarfat yang miskin itu, ketika dia tidak mampu melepaskan genggamannya, saya percaya itulah akhir hidupnya dan orang itu tidak akan tertolong. Karena janda di Sarfat waktu itu 7 tahun haleon, 7 tahun kekeringan. Tidak ada makanan Bapak Ibu. Dan saya percaya menurut perjalanan perintah daripada Tuhan kepada Nabi itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kenapa harus menguji tentang genggaman? Datang Nabi itu disuruh. Berarti pertanyaan, sepanjang perjalanan pendeta dan istrinya ini terlampau kuat menggenggam. Sehingga apa? Karena terlampau kuat dia menggenggam. Artinya apa? Hidupnya tidak mengalami ketenangan. Oleh karena itu diuji kedua kalinya dengan satu tujuan. Ketika lepas itu genggaman, orang ini akan tertolong. Terbukti Bapak Ibu, dengan berat hati Elia memegang ajas ketaatan. Dia tahu dia menggerutu hatinya karena apa? Dia harus melompat bondergadu. Dia harus buka jubahnya karena jubah langsung. Mungkin saya bayangkanlah itu, ditariklah jubahnya itu, dilakailah bondar itu kan, top, angkat lagi, top. Sambil menggerutu di dalam, kenapalah Tuhan harus suruh aku ke bondergadu ini, ke bondar-bondar ini. Dalam hatinya tapi apa? Tetap dia lakukan. Dan secara firman Tuhan berkata bahwa betapa besar kasih Tuhan atas perempuan itu. Dia melepaskan genggamannya. Ketika Elia berkata, dahulukanlah kepadaku baru kepadamu, supaya engkau ditolong Tuhan. Dia pertama agak ragu melakukannya. Tapi akhir perjalanan dia berkata, biarlah aku berikan, biarlah aku mati dan anakku mati. Nah, apakah betul anaknya mati dan keluarganya mati? Ketika engkau melepaskan genggamanmu, engkau akan semakin diberkati Tuhan. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, saya bertanya kepada saudara sampai hari ini. Apa genggamanmu yang belum engkau lepaskan? Kalau bahasa Batak, na ahadun na igolopon wa endang ngolo paluang. Saya melihat ayat ini dengan detail Bapak Ibu dikatakan. Hari ini di rumah ini terjadi keselamatan. Berarti apa? Saya yakin ujung perjalanan Zakheus itu menuju kepada kebinasaan. Tapi ketika Tuhan menguji hatinya, dia melepaskan genggamannya. Dan akan punya sekali lagi di hadapan Tuhan. Penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku nyaku. Sekali lagi katakan penuhiku penuh hadiratmu. Urapiku dengan minyak kudusmu. Saya ulangi firman Tuhan yang satu dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 6 dikatakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya. Maksudnya gini, mungkin engkau mati-matian mencari uang, mungkin engkau mati-matian mencari segala sesuatu. Tapi ingat, yang terutama dikatakan apa? Engkau harus melepaskan genggamanmu. Supaya apa? Jeripayamu itu kau nikmati. Dikatakan ketika engkau tidak mau melepaskan genggamanmu, dikatakan kau tidak memperoleh ketenangan. Amin. Dan saya memperhatikan Bapak Ibu, apa sebenarnya tujuan kenapa Tuhan harus ngotot memerintahkan Nabi itu ke rumah janda di Sarfat? Hanya satu, ingin menguji perempuan itu, apakah siap dia melepaskan genggamannya? Amin. Kamu boleh menggenggam, kalau milikmu genggamlah, amin. Tapi kalau milik Tuhan, jangan coba-coba kau genggam. Itu kata firman Tuhan, amin. Genggamlah milikmu sekuat-kuatnya.
Perhatikan ini. Dan itulah sebenarnya yang dialami keluarga pendeta itu. Dia mengalami kesusahan, mengalami haleon, mengalami kekurangan. Amin Bapak Ibu. Alkitab berkata kepada kita, kita pasti mengalami perjumpaan. Amin. Mari perhatikan hari-hari ini. Apakah engkau sudah mengalami perjumpaan? Apakah sampai hari ini masih engkau bilang bahwa alasanmu, aku tidak siap menara doa, aku sibuk mengurusi rumahku. Amin. Perhatikan Bapak Ibu dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat yang kedua dikatakan, ada sesuatu hal yang paling malang di bawah matahari. Sesungguhnya dia diberi kekayaan, kemuliaan sehingga dia tidak kekurangan apapun dalam hidupnya. Tapi karena dia fasik tidak takut akan Tuhan. Dia yang mengumpulkan, orang lain yang menikmati. Amin. Kalau engkau fasik di mata Tuhan, mungkin engkau berjeripaya untuk mengumpulkannya. Tapi kan orang lain akan menikmati hartamu. Sama seperti ini Bapak Ibu. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya. Mungkin kau perlu berjeripaya, tapi patokan hidupmu bukanlah jeripaya. Karena apa? Alkitab berkata, Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Kau yang jeripaya, orang lain menikmati jeripaya. Makanya perlu bagimu takut akan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau tidak sanggup melepaskan genggaman, kau yang mengumpulkan, orang lain yang menikmati. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya. Maksudnya 2 kali lipat jeripaya itu tidak berguna kalau tidak ada ketenangan. Alkitab berkata, jika engkau tidak melepaskan genggamanmu, tidak akan ada ketenangan di tengah-tengah rumahmu. Karena itu akan menjadi celah iblis untuk merusak segala sesuatunya dan merusak itu suasana. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita rindu bahwa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Kalau hari ini engkau lalai, sibukkah dengan urusan pribadimu? Kalau engkau berkata sibuk, lebih sibuk Zakheus. Amin. Apa kesibukanmu? Kau bilang kau do puasa, Zakheus sanggup. Apapun dia sanggup Bapak Ibu. Mungkin engkau belum sekaya Zakheus Bapak Ibu, tapi dia mau martugarang, makaul batang-batang itu. Amin. Dia tidak peduli, dia berjuang, tidak mau dia rintangan itu menghambanya. Apapun yang merintangiku, persoalan, perselisihan, masalah hidup, kemiskinan, dia tidak mau rintangan itu. Dia terus berjalan. Terus dia berjalan. Makanya firman Tuhan berkata, jika hatimu tawar, kecillah kekuatan. Amin. Tidak boleh kau tawar. Kau harus bangkit mencari Tuhan. Bangkit mencari Tuhan. Ketika kau terus bangkit. Kau akan menemukan perjumpaan dengan Allah. Amin. Saya berulang-ulang berkata kepada saudara. Tidak ada oknum manapun, kuasa apapun yang sanggup menghamba berkah. Amin. Dan perhatikan Alkitab. Ternyata jeripayamu bukanlah berkat nomor 1. Amin. Dalam Mazmur 127 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan manusia menjadi kaya. Bukan jeripayanya. Baca nanti Mazmur 127 itu. Berkat Tuhanlah membuat manusia menjadi kaya. Bukan jeripayanya. Bukan berarti begini, Pak Pendeta bilang sama kita loh, malas-malas aja lah kita, terlambatlah kita bangun. Bukan begitu. Tetapi yang utama bukanlah jeripaya. Walaupun engkau berjeripaya, Mazmur 127 dikatakan, berkat Tuhanlah yang membuat manusia menjadi kaya. Makanya sekarang untuk sementara engkau tenang menurut perasaanmu, cukup hidupmu, cukup makananmu. Tapi Alkitab berkata, ujung dari perjalananmu, engkau tidak akan memperoleh ketenangan. Ngeri ini Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak tuntunan di bulan ini kepada kita. Amin. Upayakanlah supaya engkau berjumpa dengan Tuhanmu. Amin. Dengan kekuatanmu, dengan kesibukanmu, dengan energikmu, dengan melepaskan genggamanmu. Berusahalah engkau datang kepada Tuhan. Apalagi Bapak Ibu akhir-akhir ini. Kita melihat Bapak Ibu kejadian-kejadian yang ada. Amin. Begitu banyaknya persoalan yang kita hadapi. Amin. Kadang-kadang kita tidak sanggup menanggungnya. Kita dengar kabar ini, kita enggak kuat Bapak. Tapi saya percaya, di tengah-tengah kemelut yang ada, kesulitan-kesulitan yang ada, jika engkau berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Engkau sanggup menanggungnya dikatakan. Setiap pencobaan-pencobaan yang ada dikatakan, akan Tuhan buat kepadamu apa? Jalan keluar. Supaya apa?
supaya engkau sanggup menanggungnya. Tapi ingat, engkau harus mengalami perjumpaan. Amin. Carilah Tuhan selagi ia dapat ditemui. Amin. Carilah Tuhan selagi ia dapat berkenan. Puji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Penuhiku dengan hadiratmu, urapiku dengan minyak kudus. Penuhiku dengan hadiratmu. Amin. Urapiku dengan minyak kudusmu. Bapa, berkati firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar termaterai di setiap hati kami yang mendengar. Dan ketika kami pulang tidak sama kami datang. Ketika kami pulang membawa firman ini, kami praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga keluarga kami diberkati, berhasil dan beruntung. Terpujilah Engkau Bapa. Materaikanlah firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur. Sama-sama kita katakan.